Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sobari dengan NPM 2017-4350-0966. Di sini saya akan menemukan aplikasi program saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Masjid As-Salam Pondok Melati Indah. Yang pertama, kita harus menyalakan exam dulu dengan kita mengklik start di bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan login aplikasi saya. Masukkan nama dan password. Login berhasil. Set OK. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi saya. Di dalam menu utama ini terdapat 3 master. Yang pertama ada bendahara, petugas, donatur. Bagian proses ada donasi, infak, dan kas. Di bagian output ada gaji petugas, konsumsi, pembelian barang, pengajian, dan bulanan kas. Langsung saja kita masuk ke menu bendahara. Form bendahara ini berfungsi sebagai login ke dalam aplikasi dan bendahara lah yang akan memegang aplikasi ini. Saya akan mencontohkan memasukkan data bendahara. Kita masukkan paspor dulu. Salah satu, dua, tiga. Nah, bendahara untuk namanya Dian. Teleponnya lama. Setelah masukkan data, klik tombol simpan. Proses penyimpanan data berhasil dan data akan masuk ke dalam tabel yang ada di sini. Nah, fungsi dari ubah ini untuk mengubah, contohnya misalnya kita akan mengubah password. Nah, kalau sudah diubah, pencet lagi tombol ubah. Maka datanya berhasil diubah. Kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke dalam form petugas. Form petugas ini sama seperti form bendahara. Yang membedakannya, petugas ini tidak bisa untuk login ke aplikasi ini. Sama seperti bendahara, masukkan nama petugas. Misalnya Raisa. Alamatnya simpan. Data akan tersimpan di sana. Fungsi tombol kosongkan untuk mengosongkan data, misalnya data ini tidak dikosongkan, maka dia akan kosong. Tombol hapus untuk menghapus data, misalnya kita hapus, data akan hilang. Kembali ke menu utama. Lanjut kita masuk ke form donatur. Form donatur ini fungsinya sebagai data untuk donatur tetap Masjid As-Salam. Masukkan datanya. Biasanya donatur ini beralamatkan
dekat-dekat masjid At-Talam. Kita klik tombol simpan, maka data akan masuk pada tabel yang ada di samping. Kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses ke bagian donasi. Form donasi ini berfungsi untuk menginput jumlah donasi dari donatur. Contohnya dari donatur tadi ini bank. Masukkan tanggal donaturnya, misalnya Jumat tanggal 6. Masukkan jumlah donasi. Kita simpan. Dia akan masuk ke tabel yang ada di bawah. Kita kembali ke menu utama. Yang kedua, proses infak. Form infak ini berfungsi sebagai untuk menginput jumlah pendapatan dari kotak amal yang diambil setiap hari Jumat oleh petugas. Nah, kita masukkan nama petugas yang akan mengambil infak pada setiap minggunya. Misalnya si Rangga ambil di Jumat tanggal 13. Nah, ini pendapatan Jumat, pendapatan infak 1 minggu, misalnya 1 juta. Simpan. Akan disimpan pada tabel yang ada di bawah. Kita kembali lagi ke menu pertama. Lanjut ke proses kas. Di dalam proses kas ini berfungsi untuk menyimpan jumlah donasi dari para donatur dan jumlah infak dari kotak amal yang diambil petugas pada setiap minggunya di hari Jumat. Selanjutnya kita ambil data petugas yang akan menginput data kas. Ini petugas, masukkan lagi petugas. Sini makmun akan menginput data kas. Masukkan tanggal, pencet buat tambah. Masukkan donasi dari donatur, klik tambah, dan data dari infak, klik tambah. Nah, di sini setelah kedua data donatur dan infak masukkan ke tabel yang ada di bawah, jumlah pendapatan akan langsung ditotal pendapatannya. Kita klik tombol simpan. Data tersebut akan masuk ke dalam data kas. Kalau kita klik tombol refresh, data yang di bawah akan hilang. Data tersebut sudah masuk ke dalam data kas yang ada di database. Kita kembali masuk ke output, ke form gaji petugas. Di dalam form gaji petugas berfungsi untuk membayar gaji petugas. ID kas ini berfungsi untuk menampilkan total kas yang ada di dalam data kas. Masukkan nama, kita masukkan ID kas ya. Nah, ini adalah total kas yang tadi ada di data kas. Lalu kita masukkan ID petugas yang akan digaji. Misalnya 02. Makmun, masukkan tanggal ini, ada tanggal gajian makmun tanggal 28.
masukkan jumlah gaji. Lalu klik tombol simpan. Data tersebut akan masuk ke dalam tabel yang ada di sini. Tombol print yang ada di bawah ini berguna sebagai mencetak laporan gaji petugas, dan hasil laporan tersebut akan diserahkan kepada Ketua DKM sebagai gaji petugas. Caranya, kita masukkan dulu kode gaji di field cari ini. Kode gajinya KD 01. Menurut tombol print. Maka laporan tersebut akan keluar. Nah, kita akan kembali lagi ke put konsumsi. Sama seperti form gaji petugas, kita masukkan ID kas. Total tadi sudah berkurang karena diambil di form gaji petugas. Kita masukkan misalnya tali mingguan dan pengajian anak-anak dan remaja. Masukkan tanggalnya. Misalnya di tanggal hari Jumat. Masukkan total pengeluarannya 200. Klik tombol simpan. Data akan masuk. Sama seperti form gaji petugas. Kalau ingin nge-print laporan, kita masukkan dulu ke field cari. Kita masukkan KD-nya, kode konsumsinya. Oke. Kita klik tombol print, dia akan keluar laporannya. Laporan ini akan dikasih kepada Ketua DKM Masjid Salam sebagai laporan konsumsi. Kembali masuk lagi pembelian barang, kita masukkan ID kasnya. Nah, masih tetap berkurang. Masukkan barang yang akan membeli, salah satu. Masukkan nama pembelian, jumlah barang, harga barang. Klik tombol simpan, dia akan masuk ke sini. Sama seperti yang lain, kalau kita ingin membuat laporan, klik tombol cari dulu. Kita cari kode pembelian barang. Tombol print. Nah, dia akan keluar laporannya seperti ini. Laporannya akan dikasihkan ke Ketua DKM. Kembali. Kita masuk lagi ke output pengajian. Pengajian ini sebagai pengeluaran dari pengajian setiap pada acaranya. Masukkan lagi ID kas. Total kas. Masukkan jenis pengajiannya. Pengajian anak-anak dan tali mingguan. Masukkan tanggalnya.
pengeluaran 200, simpan. Kita buat laporannya. Print laporan. Nah, ini tampilan laporan. Kembali. Yang terakhir kita masuk ke output bulanan kas. Output bulanan kas ini berfungsi sebagai laporan hasil pemasukan dari donatur dan infak selama 1 bulan. Kita print laporannya, karena laporannya hanya 1 tanggal, jadi yang akan keluar nanti hanyalah 1 tanggal. Kita masukkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dia hanya akan keluar 1 tanggal, karena saya hanya memasukkan tanggalnya cuma 1. Kita print. Nah, yang atas adalah, yang laporan pertama adalah laporan dari donatur. Yang kedua ada data dari infak. Sekian demo aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.